あとはお前だけが頼りだ。リザード。Hello Trainer, balik lagi dengan Tokunime. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lengkap salah satu Pokemon yaitu Mega Charizard X dari Trainer Red. Pembahasan yang akan dibahas berkaitan dengan semua pertempurannya, alur ceritanya, dan pengembangan karakternya. Dan berikut cerita lengkap Charizard Red versi Tokunime. Petualangan dari Red dan Charizard diceritakan dalam sebuah miniseries yaitu Pokemon The Origin. Cerita dalam miniseries ini berdasarkan pada cerita dari sebuah game yaitu Pokemon Red and Blue. Series ini menjelaskan perkembangan dari Red sebagai seorang trainer Pokemon pemula hingga menjadi seorang juara Liga Pokemon. Dalam episode pertama diceritakan bahwa Red mendapatkan Pokemon pertamanya dari Profesor Okido yaitu Charmander yang akan membantu petualangan Red untuk menangkap semua Pokemon di wilayah Kanto demi menyempurnakan data Pokédex sekaligus untuk menjadi seorang juara Liga Pokemon. Sekaligus dalam petualangannya, Red memiliki seorang rival yaitu Blue yang merupakan cucu dari Profesor Okido dengan Pokemonnya yaitu Squirtle. Dalam perjalanannya, Charmander bersama Red semakin akrab dan menjadi teman baik. Mereka awalnya berjuang melawan Pidgey tetapi dengan cepat mempelajari cara menangkap Pokemon. Setelah Charmander membantu Red menangkap Rattata, Sparrow, Caterpie, dan Pidgey, keduanya berhasil mengalahkan Nidoran milik seorang trainer. Nah, di tengah perjalanan juga Charmander dari Red berhadapan dengan Squirtle dari Blue. Squirtle menahan raungan dari Charmander, menghindari bara api, menyerang balik Charmander, menahan cakal dari Charmander, mengalahkan bara api, melapisi Charmander dengan gelembung, dan melepaskan gigitan kuat, sehingga Red menyerah dalam pertarungan Pokemon tersebut demi keselamatan Charmandernya. Karena Red tampil sangat buruk selama pertarungan Pokemon tersebut, sehingga Blue menyuruhnya untuk menyerah saja sebagai seorang trainer Pokemon. Nah, setelah Red mendapatkan kritikan dari Blue, membuat ia merasa ragu akan kemampuannya sendiri. Untungnya ada Takeshi yang memberikan saran kepada Red setelah ia menyaksikan pertarungan Pokemon tersebut dari jauh. Akhirnya, Red pun mendapatkan kembali semangatnya. Setelah itu, Takeshi menyarankan agar Red menuju kota Nibi untuk memahami dasar-dasar pertarungan Pokemon lewat pertarungan melawan ketua gym dari kota Nibi, yaitu Takeshi sendiri. Dalam pertarungan gym tersebut, Red menggunakan Charmander dan menyerang Geodude milik Takeshi dengan bara api dan dilanjutkan dengan cakar, akan tetapi tidak mempan. Takeshi pun memberikan saran untuk mempertimbangkan keuntungan tipe dan menyarankan agar Red menggunakan salah satu Pokemonnya yang lain. Akhirnya, Red pun mengganti Pokemonnya dengan Nidoran, dan Nidoran pun berhasil mengalahkan Geodude, akan tetapi dibalas langsung oleh Onix. Setelah Onix berhasil mengalahkan beberapa Pokemon dari Red, maka Charmander kembali sebagai harapan terakhir dari Red. Nah, berkat bantuan serangan dari Metabot sebelumnya telah membuat kecepatan Onix berkurang, dan Charmander berhasil mengalahkan Onix dengan cakarnya serta membawa kemenangan pertama untuk Red melawan ketua gym. Setelah mengalahkan Takeshi, Red menyadari arti penting hubungan partner dengan Charmander sebagai seorang trainer Pokemon. Setelah pertarungan gym pertama, Charmander dan Red bertarung dengan banyak lawan. Dalam episode 2 dijelaskan bahwa Charmander dan Red menghadapi tim Rocket melawan ketua gym kedua dari kota Hanada yaitu Kasumi, berhasil mengalahkan ketua gym ketiga dari kota Kuchiba yaitu Matis, dan akhirnya Charmander berevolusi menjadi Charmeleon. Nah, di saat Red berada di desa Cion, ia menggunakan Charmeleon untuk menghadapi hantu dari Pokemon Marowak. Serta Red berhasil mengusir tim Rocket dari desa Cion dan berhasil menyelamatkan kakek Puji. Setelah itu, Red pun menerima sebuah hadiah dari kakek Puji berupa Keystone dan Megastone Charizard X. Akan tetapi, Red tidak tahu fungsi dua batu tersebut, tetapi kakek Puji memberitahu bahwa dua batu tersebut akan berguna bagi Red suatu saat nanti. Nah, dalam episode 3, bahwa Charmeleon berhasil membawa kemenangan untuk Red dalam mengalahkan ketua gym keempat dari kota Tamamushi, yaitu Erika, serta berhasil mengalahkan ketua gym kelima, yaitu Koga. Setelah itu, Charmeleon berhadapan dengan beberapa Pokemon mulai dari Wigglytuff, Voltorb, dan Sidra, hingga akhirnya Charmeleon
berevolusi menjadi Charizard. Selain itu juga, Red telah sampai di kota Yamabuki. Di kota ini, Red berhadapan kembali dengan tim Rocket di perusahaan Shrif. Red juga berhasil membebaskan Pokemon yang ditangkap oleh tim Rocket dan berhasil menyelamatkan para peneliti yang ditawan oleh tim Rocket. Hingga akhirnya, Charizard milik Red harus berhadapan dengan Nidoqueen dari bos tim Rocket, yaitu Sakaki. Dalam pertarungan ini, Charizard kalah oleh dua serangan Nidoqueen, yaitu tendangan ganda dan ombak laut. Setelah pertarungan tersebut, Sakaki menilai bahwa Charizard sebagai Pokemon memiliki potensi yang bagus, akan tetapi kemampuan Red sebagai trainernya dianggap masih kurang. Sakaki memberitahu Red bahwa Pokemon itu adalah alat untuk bisnis, bukan sebagai teman. Setelah itu, Red pun melanjutkan kembali perjalanannya dan berhasil mengalahkan dua ketua gym, yaitu Natsumi dan Katsura, serta berhasil mengalahkan seorang master karate dalam pertarungan Pokemon. Hingga akhirnya tibalah pertarungan ulang antara Red dengan Sakaki sebagai seorang ketua gym terakhir dari kota Tokiwa. Sakaki sebagai ketua gym kota Tokiwa sebelumnya telah dikalahkan oleh Blue, rival dari Red. Akan tetapi, dalam pertarungan melawan Red akan berbeda, di mana Sakaki akan menggunakan dua Pokemon terkuatnya. Dengan Pokemonnya, yaitu Rhyhorn, sukses mengalahkan beberapa Pokemon dari Red, hingga akhirnya berhasil dikalahkan setelah bertarung imbang dengan Hitmonlee. Di saat bertarung dengan Red, telah membawa kembali semangat Sakaki sebagai seorang trainer Pokemon, hingga akhirnya menyisakan Pokemon terakhir di antara kedua trainer. Red pun memilih Charizard untuk berhadapan dengan Rhydon. Dalam pertarungan terakhir ini, Sakaki teringat kembali dengan masa kecilnya yang mirip dengan Red, di mana ia menganggap Pokemon sebagai teman. Nah, dalam pertarungan ini, Charizard dan Rhydon saling beradu pukulan. Dilanjutkan dengan serangan tendangan dari Charizard yang mampu dihindari dan dibalas oleh serangan beruntun dari Rhydon yang membuat Charizard terlempar. Ketika Rhydon akan mengakhiri pertarungan tersebut dengan serangan terakhirnya, yaitu tanduk bor, ternyata berhasil dihindari oleh Charizard yang akhirnya berhasil membantingkan Rhydon dan membuat Charizard menang. Setelah itu, Red pun menerima rencana terakhir dari Sakaki setelah ia membubarkan tim Rocket di hadapan Red. Dalam episode 4 diceritakan bahwa Red dan Charizard berhasil mengalahkan para Elite Four untuk berhadapan dengan sang juara, yaitu Blue. Pertarungan tersebut berlangsung sangat sengit, di mana Red dan Blue menyisakan satu Pokemon terakhir mereka, Red bersama Charizard dan Blue bersama Blastoise. Dalam pertarungan terakhir tersebut, Charizard berhadapan dengan Blastoise, di mana Charizard menyerang terlebih dahulu dengan pukulannya, tetapi bisa ditahan oleh Blastoise dan diserang balik dengan serangan tembakan air. Charizard membalas dengan putaran api yang membuat penglihatan Blastoise terganggu, dan Charizard mengakhiri pertarungan tersebut dengan serangan ledakan api dan akhirnya Blastoise kalah. Dengan kemenangan tersebut, Red pun menjadi juara baru dari Liga Pokemon di daerah Kanto. Setelah menjadi seorang juara Liga Pokemon Kanto, Red pun melanjutkan kembali petualangannya untuk menangkap semua Pokemon di wilayah Kanto demi menyempurnakan data Pokédex. Dalam usaha Red melengkapi Pokédex, Charizard berhadapan dengan Pokemon legendaris yaitu Moltres. Hingga akhirnya Moltres berhasil ditangkap oleh Red beserta beberapa Pokemon legendaris lainnya. Setelah petualangan tersebut, Red pun kembali ke kota Masara dan ia mendengar kabar bahwa Blue beserta Pokemonnya dikalahkan oleh Pokemon misterius yang belum terdata dalam Pokédex. Setelah Blue menjelaskan mengenai Pokemon yang ia lawan, ternyata Red mengingat sesuatu saat ia berada di sebuah kediaman Pokemon. Dan akhirnya, Red menyadari Pokemon yang dilawan oleh Blue adalah Mewtwo. Nah, Red pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Blue bertemu dengan Mewtwo, yaitu di Gua Hanada. Selain itu juga, Profesor Okido memberitahu Red bahwa dua batu yang dimiliki oleh Red saling berhubungan sehingga ia meminta agar Red memberikan batu yang besar kepada Charizard dan Red membawa batu yang kecil. Karena Profesor Okido percaya bahwa kedua batu tersebut akan berguna saat Red bersama Charizardnya berhadapan dengan Mewtwo. Akhirnya, Red bertemu dengan Mewtwo. Ia pun menantang Mewtwo. Akan tetapi, Mewtwo terlalu kuat sehingga bisa mengalahkan Pokemon dari Red, yaitu Gengar dan Articuno. Tibalah saatnya bagi Red menggunakan partner terbaiknya, yaitu Charizard, untuk berhadapan dengan Mewtwo. Dalam pertarungan ini, Charizard menyerang Mewtwo dengan ledakan api, tetapi mampu ditahan dan Mewtwo menyerang balik Charizard. Setelah itu, Charizard menyerang kembali dengan cakarnya, tetapi mampu dihempaskan oleh Mewtwo sehingga Charizard dan Red terjatuh ke dalam air. Dikala Red frustasi tidak bisa menangkap Mewtwo, Charizard pun menyadarkan Red bahwa ia belum kalah.
Akhirnya, Keystone dan Megastone bersinar, sehingga Charizard Mega Evolusi menjadi Mega Charizard X. Sekali lagi, Charizard menantang Mewtwo dengan diawali oleh serangan ledakan api dan dilanjutkan oleh serangan selanjutnya. Dalam pertarungan ini terlihat bahwa Charizard mendominasi serangan dan akhirnya ia mampu mengalahkan Mewtwo, sehingga Red pun akhirnya berhasil menangkap Mewtwo sebagai Pokemonnya yang ke-151. Setelah itu, Red pun kembali ke library Profesor Okido dan ia pun menyadari bahwa ada Pokemon yang belum ia tangkap, yaitu Mew. Hingga akhirnya Red pun melanjutkan kembali petualangannya. Nah, perkembangan Charizard bersama Red di series ini sangat bagus sekali dan hal tersebut menunjukkan ikatan yang kuat antara trainer dan Pokemonnya. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.